Seorang kader himpunan mahasiswa Islam harus terus berupaya memahami 5 materi wajib atau dasar minimal. Salah satu materi wajib itu adalah materi konstitusi HMI. Kali ini akan membahas mengenai pengertian, lalu ruang lingkup konstitusi itu kemana aja sih? Oke, sebelumnya, halo teman-teman, kembali lagi bersama Aziz di sini di Statement Insan Cita Podcast. Oke, sebelumnya mungkin kalau teman-teman ngerasa konten ini bermanfaat, silakan untuk di like dan di subscribe atau di share kepada teman-teman kalian yang ngerasa ini penting. Oke, lanjut. Konstitusi merupakan istilah yang terdapat dalam ilmu hukum atau ilmu tentang aturan. Nah, karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum, hanya saja konstitusi lebih identik dengan negara atau aturan dasar negara. Selain itu, istilah Undang-Undang Dasar atau UUD juga sangat dekat dengan konstitusi karena sama-sama menjadi dasar negara. Ada dua sudut pandang dari ahli yang berbeda terkait konstitusi atau UUD. Ada yang memposisikan konstitusi itu sama dengan UUD, ada juga yang membedakan keduanya. Nah, berikut pendapat beberapa ahli tentang pengertian konstitusi dan UUD atau Undang-Undang Dasar. Nah, berikut adalah beberapa perbedaan dari pendapat tokoh, yaitu yang pertama adalah Apeldoorn. Itu membedakan istilah konstitusi dan UUD. Menurutnya, konstitusi adalah peraturan dasar yang mencakup peraturan tertulis dan yang tidak tertulis. Sedangkan UUD adalah aturan dasar tertulis yang merupakan bagian dari konstitusi. Sri Sumantri berpendapat bahwa konstitusi dan UUD memiliki arti yang sama sebagai dasar negara. Pengertian dari Sri Sumantri sama seperti yang berlaku di Indonesia, karena UUD 45 Indonesia itu disebut sebagai konstitusi negara. Sementara itu, selain Apeldoorn dan Sumantri, ada juga pendapat yaitu dari Lassalle. Ia membagi pengertian konstitusi dalam dua pengertian. Itu yang pertama, secara sosiologis atau politis, konstitusi merupakan sintesis faktor-faktor kekuasaan yang nyata dalam masyarakat dan menggambarkan kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam negara. Kekuasaan-kekuasaan tersebut itu seperti parlemen, raja, kabinet, pressure groups, partai politik, dan lain-lain. Nah, yang kedua, itu secara yuridis. Konstitusi merupakan suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sistem atau sendi pemerintahan. Kemudian, perlu juga diketahui bahwa konstitusi itu meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar itu merupakan konstitusi yang tertulis. Konstitusi merupakan kumpulan kaidah atau aturan yang membatasi kekuasaan para penguasa. Konstitusi merupakan dokumen tentang pembagian tugas sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik, suatu deskripsi tentang lembaga-lembaga negara, dan suatu deskripsi tentang HAM. Nah, begitulah pengertian daripada konstitusi. Nah, berlanjut kepada yang selanjutnya adalah ruang lingkup konstitusi HMI. Nah, di bagian muqaddimah, di bagian alinea yang pertama, itu ada landasan teologis. Nah, Islam aliran yang hak dan sempurna itu ada pada Al-Imran 19, dan yang selanjutnya fitrah insan hanif atau cenderung pada kebenaran itu ada Al-A'raf 172, dan selanjutnya khalifah fil ard itu ada di Al-Baqarah 30, pengabdian diri Az-Zariyat 56. Lalu ada di alinea yang kedua itu landasan ideologis. Nah, di sana ada asas keseimbangan yang berada di Al-Qasas 77, duniawi, ukhrawi, individu sosial, iman, ilmu amal, panduan utuh kehidupan, Islam,
itu mesti menghadapkan dirinya pada realitas sosial. Islam dijadikan selaku senjata ideologis dalam melakukan pergantian sosial. Alinea yang ketiga itu ada landasan kebangsaan. Kemerdekaan ialah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada di At-Taubah 41, Al-Baqarah 105, Yunus 25. Umat Islam itu wajib mengisi kemerdekaan. Fungsi umat Islam, atau di Al-Anfal 61, Al-Jum'ah 10, Ar-Roddu di 11. Nah, HMI harus punya kepedulian terhadap permasalahan persoalan kebangsaan, itu membentuk masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di alinea yang keempat itu merupakan landasan keumatan. Membangun ukhuwah Islamiyah, HMI harus punya kepedulian terhadap problem masalah keumatan, orientasi pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat di 56. Membentuk penduduk adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di alinea yang kelima, landasan kemahasiswaan. HMI selaku generasi muda Islam, peran, fungsi, dan keharusan mahasiswa sebagai agent of social change. Tanggung jawab mahasiswa terhadap lingkungannya, sesama insan, umat muslim, dan bangsa Indonesia secara umum. HMI punya peluang yang besar untuk mampu melaksanakan perubahan sosial ke arah yang lebih baik, mewujudkan masyarakat adil, sejahtera, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun alinea yang keenam, landasan keorganisasian. Nah, potensi mahasiswa itu haruslah diorganisir sehingga menjadi kekuatan yang besar yang mampu melakukan pergantian sosial. Perjuang organisiran peluang besar mahasiswa dalam HMI.